ada gitu loh. Iya, paradoks pemirsa bahwa Gen Z ini kerap diidentikan dengan kaum kutu loncat, cukup banyak menyumbang pengangguran, namun pada saat yang bersamaan memang identik dengan Gen Z yang memiliki gaya hidup santai, kemudian juga menikmati hal-hal baru. Kita akan bahas dan kita juga akan hadirkan untuk Anda pemirsa bagaimana Gen Z sebutannya kutu loncat, karena 86% karyawan resign ini ternyata berasal dari Gen Z. Ini adalah sumber dari Kita Lulus Work Culture Report, pemirsa. Dan selanjutnya, bagaimana kemudian Gen Z ini memutuskan berpindah perusahaan dalam rentang waktu yang begitu cepat? Sejumlah alasan sudah terekam dalam survei. 33% pemirsa karena ada tawaran dari perusahaan lain, 25% pekerjaan tidak sesuai dengan passion, 25% lainnya karena alasan pekerjaan yang menumpuk, dan 21% sisanya karena alasannya budaya kerja perusahaan. Selanjutnya, kita akan membandingkan bagaimana loyalitas pekerja berdasarkan generasi. Ini survei yang dilakukan oleh Job Planet. Dari Gen X usia di atas 35 tahun, mampu bertahan selama 1 tahun itu sebanyak 10%. Tapi yang bertahan sampai di atas 5 tahun, besar angkanya 42,5%. Kita akan coba lihat bagaimana generasi selanjutnya. Jika tadi ini Gen X, generasi Y, rentang usia 21 sampai 35 tahun, tingkat loyalitas untuk 1 tahun sekitar 30,2%, tapi untuk di atas 5 tahun 9,5%. Generasi selanjutnya bagaimana dengan generasi Z? Nah, ini data dari Job Planet menyebut Gen Z yang bertahan bekerja selama 1 tahun besar, sebanyak 57,3%. Tapi yang bertahan sampai di atas 5 tahun pemirsa, ternyata sedikit, 5,8% saja. Jadi menjadi pertanyaan, apa sebenarnya cita-cita dari Gen Z ini? Nah, kita akan hadirkan untuk Anda pemirsa. Ini ada survei tentunya dari PPM dan juga CHCD. Bekerja sama ini juga sudah melakukan survei terhadap Gen Z pemirsa. Jadi diperoleh hasil 29,4% ini ingin menjadi wira swasta. 29,4% lainnya berharap dapat pekerjaan sebagai ASN. Kemudian sisanya karyawan, profesional, freelancer, dan juga lainnya. Langsung saja Pak Trubus, apa yang bisa dibaca dari data-data ini, dari data Gen Z dikaitkan dengan kutu loncat tadi? Iya, kalau saya lihat memang namanya Gen Z itu kan pengen mencari ini jati dirinya ya, jadi ingin mencoba, trial errornya itu tinggi, rasa keponya juga tinggi, sehingga mereka maunya mencari sesuatu yang cocok untuk dirinya, mencoba lagi ke tempat lain yang lebih cocok lagi, kalau nggak cocok dia pindah lagi. Apakah itu hal yang positif? Iya, satu sisi positif, karena apa? Karena dia akan menambah banyak pengalaman kan gitu, jadi dia punya pengetahuan yang lebih. Itulah ciri-ciri dari anak muda yang pengen belajar, kepo, rasa kepo tinggi. Tetapi persoalannya memang kemudian bagaimana perusahaan yang tempat dia bekerja, begitu sudah dididik, sudah dilatih dengan bagus, akhirnya dia berpindah, kan dia akhirnya merugi lah, bahasa kerennya kan merugi. Jadi, tetapi ini persoalan yang menarik bahwa kenapa kok pilihannya kebanyakan di dunia PNS gitu ya, ASN. Nah, ini juga pikiran pemerintah harus membuka seluas-luasnya ini untuk ASN agar dari kalangan Gen Z itu bisa diterima gitu. Termasuk di dalamnya adalah dunia entrepreneur, pariwisata, wirausaha itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Artinya di sini Kementerian UMKM, Kementerian yang kaitan dengan ASN, Kemenpan RB perlu membuat kebijakan juga gitu, termasuk Menaker juga. Nah, sehingga semuanya terintegrasi, bagaimana kolaborasi untuk menciptakan satu kebijakan yang betul-betul bisa istilahnya melindungi kepada Gen Z dan masa depan Gen Z itu sendiri gitu, sehingga mereka tidak menjadi generasi yang frustasi, generasi yang kemudian merasa diri sebagai yang tidak diperhatikan atau termarginalkan. Apakah ini sebenarnya menjadi permasalahan dari pemerintah yang memang harus turun tangan untuk melihat hal ini, atau sebenarnya ini memang persoalan sosial yang terjadi pada saat ini sehingga memang merubah persepsi ataupun merubah mentalitas dari generasi zaman sekarang, Pak Tulus? Iya, bisa dua-duanya. Bisa dari pemerintah sendiri yang memang harus perhatian terhadap kondisi munculnya kelompok Gen Z ini yang begitu besar dan selama ini hanya dimanipulasi untuk kepentingan politik saja. Nah, sekarang bagaimana kemudian juga ini adalah bagian dari masalah sosial, karena bagaimanapun juga dia kan juga punya jaringan, punya pertemanan, dan dia juga punya asa yang tinggi terhadap, semangatnya juga sangat tinggi terhadap hal-hal yang sifatnya kebaruan. Tapi mungkin ini diarahkan dalam hal-hal yang positif. Nah, makanya perlu
pengembangan dalam konteks misalnya AI, dalam konteks digital, dalam konteks yang memang sekarang ini banyak mewarnai dunia masa depan gitu ya. Nah kemudian yang terakhir menurut saya ya Gen Z ini memang bagaimana juga harus dibimbing. Nah perhatian dari seniornya juga perlu ini untuk memberikan satu semacam ya arahan, bimbingan ya. Jadi pemerintah jangan hanya berpikir sudah dikasih pelatihan, dikasih ini, tapi mereka nggak bekerja. Atau mereka sudah diarahkan masuk di dunia pekerjaan, di dunia kerja, tetapi di perusahaannya dia nggak kerasan, pindah lagi. Ini jangan hanya itu kan jumlah persennya kan kecil misalnya, kalau misalnya ada. Nah itu bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan semacam akses kepada mereka agar mereka itu bisa istilahnya ya mapan lah, punya pendirian yang prinsip yang mengembangkan karirnya. Artinya dia disuruh milih pekerjaanmu yang paling cocok suka apa. Nah, terus dikembangkan aja itu sampai ke titik yang dimana kemudian dia mencapai titik kepuasan atau mereka mencapai titik ini ya ya sesuai harapannya gitu, sesuai asanya itu Mbak. Gitu. Ini menjadi persoalan yang sebenarnya tidak banyak orang yang menyadari, tapi cepat atau lambat ini akan menjadi persoalan yang besar tentunya, dan kita harapkan ini menjadi perhatian juga oleh pemerintah. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.